pada rangkaian yang pertama, sebelumnya mari kita bahas sedikit tentang teori dasar rangkaian AC. Arus bolak-balik atau AC ini adalah arus listrik yang arah dan besarannya itu berubah-ubah secara periodik. Nah, di rangkaian ini kita menggunakan dua buah lampu yang dipasang secara seri. Rangkaiannya ini terdiri dari dua lampu yang masing-masing memiliki hambatan 10 ohm. Kemudian lampu-lampu tersebut dihubungkan secara seri sehingga total hambatannya berjumlah 20 ohm. Rangkaian ini juga dilengkapi dengan saklar, sehingga ketika kita menutup saklarnya, arus akan mengalir melalui rangkaian dan kedua lampu pun akan menyala. Selanjutnya kita menggunakan voltmeter dan ampermeter untuk mengukur tegangan dan arus dalam rangkaian ini. Dalam rangkaian AC, nilai tegangan dan arus tidak tetap dan terus berfluktuasi. Kalau kita jeda, di sini kita dapat arusnya 0,3 ampere dan tegangannya 6,02 volt. Jika kita hitung hambatannya sesuai dengan hukum Ohm, maka hambatan yang kita peroleh yaitu dengan 6,02 dibagi 0,3 sehingga hasilnya 20,07 ohm. Nah, yang mana itu sesuai dengan total hambatan dari dua lampu yang kita hubungkan secara seri kali ini. Oke, selanjutnya pada rangkaian kedua yaitu menambahkan satu lampu yang disusun secara paralel dari rangkaian yang sebelumnya, sehingga di sini kita memiliki 3 lampu, yang dimana lampu pertama dan lampu kedua disusun secara seri dan lampu ketiga disusun secara paralel. Dan di sini juga kita memiliki 2 saklar. Saklar yang pertama untuk mengontrol rangkaian seri, sedangkan saklar yang kedua untuk mengontrol lampu yang disusun secara paralel. Nah, ketika saklar pertama ditutup, arus akan mengalir melalui 2 lampu yang disusun secara seri dan keduanya pun akan menyala. Ketika saklar yang kedua ditutup, maka lampu yang ketiga yang disusun secara paralel juga akan menyala, dan dapat kita amati bahwa lampu yang disusun secara paralel atau lampu yang ketiga ini cenderung lebih terang dibandingkan dengan lampu yang disusun secara seri. Oke, selanjutnya ini kita menghitung tegangan dan arus menggunakan voltmeter dan ampermeter, di mana tegangan di setiap cabang paralel itu adalah sama dengan tegangan sumber, yang berarti tegangan pada lampu yang disusun paralel sama dengan tegangan pada dua lampu yang disusun secara seri. Kemudian arus pada rangkaian paralel ini terbagi di antara cabang-cabangnya, sehingga total arus yang mengalir dari sumber adalah jumlah arus di setiap cabang. Karena tegangan pada lampu paralel sama dengan tegangan sumber dan hambatan lampu tersebut tetap sama, maka arus yang mengalir melalui lampu paralel juga lebih besar dibandingkan arus yang mengalir melalui masing-masing lampu di rangkaian seri. Nah, itu juga yang menyebabkan lampu paralel terlihat lebih terang. Pada rangkaian ketiga, ini adalah rangkaian seri dengan menggunakan sumber tegangan DC. Di sini kita hanya mengganti sumber tegangan AC dengan baterai, sehingga ini akan menjadi rangkaian DC. Dalam rangkaian ini, kita masih memiliki dua lampu yang disusun secara seri sama seperti rangkaian pertama, dan total hambatannya adalah 20 ohm dari masing-masing lampu yang memiliki hambatan 10 ohm. Sumber tegangan pada baterai ini yaitu 9 volt. Karena ini adalah rangkaian DC, maka nilai tegangan dan arusnya akan selalu tetap. Di sini kita amati bahwa arus yang terukur adalah 0,45 ampere dan tegangannya 9 volt. Arus listrik pada rangkaian ini mengalir dari kutub positif baterai melalui rangkaian kemudian menuju ke kutub negatif baterai. Jadi aliran arusnya itu searah. Dan jika kita lihat bentuk gelombangnya pada rangkaian DC ini, baik tegangan maupun arusnya ditampilkan sebagai garis lurus yang konstan.
berbeda dengan rangkaian AC sebelumnya yaitu sinusoidal. Masuk ke rangkaian keempat yaitu rangkaian DC dengan 2 lampu seri dan 1 lampu paralel. Nah, arus pada rangkaian seri ini pada lampu 1 dan lampu 2 yaitu sebesar 0,45 ampere dan pada lampu ketiga yaitu pada lampu yang disusun secara paralel arus yang mengalir yaitu 0,9 ampere dan total arus dalam rangkaian yang merupakan hasil dari kombinasi arus seri dan paralel tentunya adalah 1,35 ampere. Selanjutnya, untuk tegangan sumber pada rangkaian ini adalah tetap yaitu 9 volt seperti yang kita amati di sini, dan tegangan pada setiap lampu dalam rangkaian ini juga akan selalu tetap yaitu bernilai 9 volt karena tegangan pada rangkaian paralel adalah sama dengan tegangan pada sumber. Selanjutnya, pada rangkaian kelima, di sini kita akan melihat bagaimana pengaruh induktansi dan kapasitansi dalam rangkaian listrik. Induktansi adalah sifat fisik dalam rangkaian listrik yang bisa menyebabkan resistansi terhadap perubahan arus. Hal ini dapat terjadi karena induksi medan magnet ketika arus mengalir melalui sebuah induktor seperti kita lihat di sini yaitu kumparan kawat. Nah, semakin besar induktansi yang diukur dalam satuan Henry, maka akan semakin besar pula resistansi terhadap perubahan arusnya. Dan ini berarti arus akan cenderung melawan perubahan yang dapat menghasilkan penundaan atau biasa istilahnya kita sebut lag dalam aliran arus. Nah, kalau kita lihat dalam simulasi ini, kita menggunakan induktor dengan induktansi yang besar yaitu 5500 Henry. Arus tersebut akan mengalami penundaan dalam alirannya gitu. Nah, ini berarti lampu atau komponen lain dalam rangkaian mungkin juga akan menunjukkan respon yang lambat terhadap perubahan sumber daya atau saklar yang dioperasikan. Selanjutnya, untuk kapasitansi yaitu kemampuan suatu sistem dalam menyimpan muatan listrik. Ini terjadi karena antara dua konduktor yang berdekatan yang mana itu terpisah oleh isolator atau dielektrik. Nah, kapasitor ini adalah komponen yang didesain untuk memiliki kapasitansi tertentu yang diukur dalam farad dan dapat menangkap dan melepaskan energi listrik dalam bentuk medan listrik. Nah, kapasitor dengan kapasitansi yang lebih besar ini akan mampu menyimpan muatan listrik yang lebih banyak. Dalam rangkaian listrik, kapasitor ini akan memengaruhi aliran arus dengan menyimpan dan melepaskan energi saat diperlukan. Nah, ketika kapasitornya kecil, itu tidak dapat menyediakan energi yang cukup sehingga lampu tidak begitu terang secara optimal gitu. Nah, kalau kita lihat ya perbedaan dari penggunaan induktansi dan kapasitansi ini, ketika induktansi yang besar itu menghasilkan penundaan atau lag dalam aliran arus yang membuat lampu menyala dengan lebih lambat saat saklar dinyalakan, dan kapasitansi yang besar akan memengaruhi kecerahan pada lampu di mana kapasitor besar akan menyediakan energi yang cukup untuk membuat lampu lebih terang. Sementara ketika kapasitor kecil itu energinya tidak begitu banyak sehingga lampu sedikit lebih redup. Sekarang kita akan mencoba mengganti sumber tegangan AC dengan sumber tegangan DC yaitu menggunakan baterai dan melihat bagaimana pengaruhnya pada rangkaian listrik. Nah, dalam rangkaian dengan sumber tegangan AC sebelumnya, yakni di mana arus listrik berosilasi bolak-balik, memungkinkan kapasitor untuk mengisi dan melepaskan muatan secara berulang, dan ini membuat arus terus mengalir dalam rangkaian.
ketika kita mengganti sumber tegangan AC dengan DC, kita menggunakan baterai memberikan tegangan konstan dan searah, yang pada awalnya arus akan mengalir dan kapasitor mulai mengisi muatan. Namun setelah kapasitor terisi penuh, arus tersebut akan berhenti mengalir. Hal ini terjadi karena kapasitor yang terisi penuh berperan sebagai hambatan yang sangat besar seperti sirkuit yang terbuka, sehingga mencegah aliran arus lebih lanjut dalam rangkaian. Itulah mengapa saat menggunakan sumber tegangan DC, arus dalam rangkaian dengan kapasitor akan terhenti setelah kapasitor terisi penuh, karena kapasitor hanya mengalirkan arus selama proses pengisian. Setelah itu, arus dalam rangkaian akan terhenti. Sekarang kita akan membahas kegunaan fuse atau spring dalam rangkaian listrik dan melihat bagaimana pengaruhnya terhadap arus listrik. Fuse atau spring ini adalah komponen pelindung dalam rangkaian listrik yang berfungsi untuk memutus aliran arus jika arus tersebut melebihi batas tertentu, yang dimana ini akan mencegah kerusakan pada komponen lain atau kebakaran akibat kelebihan arus. Nah, dalam contoh yang kita lihat, fuse memiliki resistansi 15 miliohm yang arus maksimum diizinkan oleh fuse ini adalah 4 ampere. Jadi, jika arus dalam rangkaian melebihi 4 ampere, fuse akan memutus aliran arus dan melindungi komponen lain dalam rangkaian. Namun, dalam kasus yang sekarang, arus maksimum yang mengalir ini hanya 0,5 ampere, jauh di bawah batas 4 ampere, sehingga fuse tetap utuh dan arus terus mengalir. Nah, saat fuse kita ganti dengan resistansi yang tak hingga, nah itu berarti fuse berfungsi seperti sirkuit yang terbuka. Dalam kondisi ini, arus tidak dapat mengalir melalui fuse dengan arus maksimum 0,5 ampere, dan di sini kita dapat batas baru yang kurang dari atau sama dengan 0,5 ampere, maka fuse akan memutus aliran arus jika terjadi lonjakan arus sekecil apapun yang melebihi 0,5 ampere. Namun karena resistansi fuse sekarang ini adalah tak hingga, maka arus ini akan segera berhenti mengalir begitu fuse sudah dipasang. Sekarang kita akan mengenal lebih jauh tentang istilah konduktor dan isolator. Konduktor ini adalah bahan yang memungkinkan arus listrik mengalir dengan mudah, yaitu seperti logam dan tembaga. Sebaliknya, isolator ini bahan yang menghambat aliran arus listrik, yaitu seperti karet, plastik, dan beberapa jenis kertas. Yang pertama, di sini kita tambahkan uang dolar ke dalam rangkaian, yang dimana ini memiliki hambatan yang berjuta-juta ya, ini kayaknya 10 juta ohm lah kita anggapnya, sehingga di sini terlihat arus listrik tidak mengalir dan lampu juga tidak menyala. Sekarang kita ganti dengan paperclip yang terbuat dari logam, dan logam ini adalah konduktor sehingga di sini arus listrik mengalir dan lampu menyala dengan terang. Selanjutnya, kita gunakan koin. Ini juga terbuat dari logam dan hasilnya sama, arus mengalir dan lampu pun menyala. Kemudian, kita lihat penghapus, di mana hambatannya itu sama dengan uang dolar, sehingga dapat kita pastikan ini tidak akan ada arus yang mengalir dan lampu juga tidak akan menyala. Jika selanjutnya ini kita coba dengan tangan, arus juga ternyata tidak mengalir karena kulit manusia ini memiliki hambatan tinggi dan berfungsi sebagai isolator. Nah, terakhir kita coba dengan pensil yang memiliki hambatan 25 ohm. Jika kita bandingkan dengan yang lain, ini hambatannya lebih sedikit, dan di sini terlihat bahwa arus listrik masih mengalir, tetapi lampu sangat redup karena hambatan tambahan dari pensil.